Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya akan baca dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat, wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya bagi orang yang percaya, orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus, kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yang yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-19. Dalam bahasa hari-hari dikatakan, saya berdoa supaya kamu mulai mengerti betapa besar, tak terkira-kira kuasanya untuk menolong orang-orang yang percaya. Kuasa yang sama besar yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Paulus berdoa buat jemaat Efesus. Ada tiga hal yang dia berdoa. Pertama, supaya dengan terang Roh Kudus mereka melihat apa yang mereka akan peroleh sebagai orang yang percaya. Yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya tadi telah katakan dalam bahasa hari dikatakan, betapa besar tak terkira-kira kuasanya bagi kita yang percaya. Dan yang ketiga, dia berdoa supaya jemaat di Efesus mengerti bahwa mereka adalah anggota dari satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya. Pada hari ini kita akan merenungkan mengenai betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kekuatan kuasanya yang sama, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur sementara kita menghadapi corona, manusia sedang berusaha dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala kemampuan mereka. Sampai sekarang belum bisa mengendalikan virus corona COVID-19,
belum berhasil membuat vaksin atau obat yang sesuai. Tetapi manusia bukan saja menghadapi virus corona, tapi juga beberapa hal yang lain yang manusia dengan segala keterbatasannya tidak bisa mengatasinya. Kita bersyukur Tuhan kita adalah sumber dari daya tahan, daya imunitas rohani yang dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal ini. Satu hal yang paling pertama adalah tantangan untuk keselamatan kita. Manusia tidak menyadari bahwa setiap orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, murka Allah ada di atas kepalanya. Dia adalah orang-orang yang akan binasa. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar Tuhan mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya pada dia tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Jadi bagaimana manusia bisa menghindar, bisa terlepas dari kebinasaan yang kekal, dari murka Allah yang kekal? Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Ini menjadi tantangan yang besar. Sebagaimana manusia begitu terbatas tidak bisa mengatasi corona, maka kita juga lebih lagi begitu terbatas tidak bisa mengatasi hal-hal kebinasaan yang kekal, tidak menderita yang kekal kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata dengan sederhana, hanya ada satu nama yang Tuhan berikan kepada kita di bawah kolong langit ini, di mana kita bisa mendapat selamat, yaitu nama Tuhan Yesus. Siapa yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal dan tidak dihukum, tidak binasa, tapi boleh selamat dan tetap selamat. Dan kita bersyukur juga saudara-saudara, Tuhan bukan saja menyelamatkan orang berdosa, mengampuni, tetapi Alkitab berkata, Tuhan memikirkan kita perlu dilepaskan dari dosa. Dan firman Tuhan berkata, pada Tuhan Yesus menghadapi salib, dia berkata, pada waktu aku sudah bangkit dari antara orang mati, kamu akan mengetahui aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Hanya orang yang bisa melihat Yesus ada dalam Bapa dalam dia, dan bisa melihat dirinya ada dalam Kristus, maka mereka akan mengalami Kristus hidup dalam dia. Ini membuat mereka kuat, mereka bisa terlepas dari dosa. Jadi manusia, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus bukan saja mendapat ampunan dosa, tapi juga mendapat kelepasan dosa, kelepasan dari dosa, sehingga mereka tidak terus menerus hidup dalam dosa. Kita bersyukur orang yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai sumber daya tahan rohani yang kuat, sehingga mereka boleh diselamatkan dan mereka bisa mengatasi masalah dosa. Ada banyak orang yang sudah diampuni tetapi jatuh lagi. Tetapi orang yang mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan bukan saja diampuni, dan mereka juga boleh mendapat kekuatan untuk bisa mengatasi masalah dosa, baik yang mereka sudah pernah buat maupun mereka apa yang mereka akan hadapi. Juga saudara-saudara, kita bersyukur sebagai sumber daya tahan rohani, Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita kekuasaan, memberi kita kebolehan, memberi kita kesanggupan untuk bisa mengatasi masalah hidup yang lama. Jadi manusia bukan saja menghadapi masalah dosa yang ada sangat penting keselamatan dia, tapi juga hidup yang lama. Hidup yang lama ini terus mengganggu kita
Dan Alkitab berkata, Tuhan bukan saja mengampuni kita, tapi Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam kita untuk bisa mengatasi hal ini. Kecenderungan hidup yang lama membuat banyak orang yang tidak berdaya untuk mengatasinya. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan rohani yang Kristiani, maka kita bisa mengatasi. Roh Kudus terus melawan kecenderungan hidup yang lama. Roh Kudus memberi kita kesanggupan untuk mau dan sanggup untuk mengatasi hal ini. Hidup yang lama terus menarik kita, terus mendorong kita, terus mempengaruhi kita untuk kembali kepada hidup yang lama. Tapi Roh Kudus memberi hidup yang baru, memenuhi kita dengan kasih, memenuhi kita dengan ciptaan yang baru. Sehingga kita bukan saja diampuni, tapi boleh menikmati hidup yang baru dalam Kristus. Juga saudara-saudara, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja, berbakti dalam dunia ini. Alkitab berkata, kita bukan saja menghadapi dunia, bukan saja menghadapi dosa, hidup yang lama, tapi juga menghadapi keduniawian, keinginan mata, keinginan daging, kehidupan yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, merasa diri bisa tanpa Tuhan. Ini juga satu tantangan yang besar. Ada begitu banyak orang begitu dipengaruhi dengan keduniawian, sehingga seluruh hidupnya dipakai untuk mengejar uang, mengejar materi. Mereka tidak peduli kepada Tuhan, acuh-acuh terhadap perkara-perkara rohani. Padahal Tuhan ingin sekali supaya kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, bekerja dan melayani, kita boleh melaksanakan apa yang merupakan tugas suruhan Tuhan, misi dari Tuhan. Dan ini bisa terjadi kalau kita dikuatkan oleh Yesus Immanuel sebagai daya tahan rohani yang Kristiani. Alkitab juga berkata bahwa selama kita masih dalam dunia ini, kita mempunyai tubuh yang fana, tubuh yang belum diubahkan. Dan sebagai tubuh yang belum diubahkan, bisa lemah, bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Jadi tubuh yang lama ini yang membuat orang-orang berusaha untuk bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tubuh yang fana ini. Bagaimana bisa mengatasi sehingga tidak sakit. Bagaimana bisa mengatasi sehingga tidak tua. Orang berusaha supaya kalau bertambah umur tapi jangan tambah tua. Tambah umur tapi jangan tambah tua. Tetapi Alkitab berkata, sebagai orang yang punya tubuh yang fana, kita bisa tambah umur, tambah tua, tambah lemah, bisa sakit, bisa mati. Dan kita bersyukur sebagai orang yang punya Yesus Immanuel sebagai sumber daya tahan rohani. Ada banyak kelemahan dan keterbatasan tubuh yang fana ini. Tapi orang yang punya Tuhan Yesus bisa mengatasinya dan bisa mereka memuliakan nama Tuhan. Sehingga sampai Tuhan panggil pulang mereka boleh sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Termasuk menghadapi pandemi COVID-19, manusia dengan segala keterbatasan, dengan imunitas yang terbatas, seringkali tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi kita bersyukur Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu sanggup memberi kita kekuatan, kesehatan, kesegaran, sehingga sampai tua pun tetap sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Juga saudara-saudara, kita bersyukur selama kita tinggal dalam dunia ini tidak kurang masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahkan kemalangan. Alkitab berkata, sebagai orang yang percaya tidak juga luput dari segala masalah-masalah, bahkan kemalangan, banyak katanya.
Tapi karena kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan yang rohani, maka kita bisa keluar dari satu kemenangan. Jadi kita bersyukur orang yang punya Yesus sebagai sumber daya tahan bisa keluar dari segala masalah dan tantangan, bisa menerobos, bisa terlepas dari segala masalah-masalah, bisa menang atas segala masalah. Ini saya seringkali sebut sebagai teologi kemenangan. Ada beberapa orang berpikir bahwa kalau kita punya Tuhan yang punya segala kuasa itu, maka kita tidak boleh sakit, tidak boleh lemah, tidak boleh tua. Tetapi Alkitab berkata juga dengan sederhana. Alkitab berkata dengan sederhana, meskipun kita punya tubuh yang fana, meskipun dalam tubuh yang fana ini ada Roh Kudus, kita perlu dengan keterbatasan, kita bisa lemah, bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Tetapi Alkitab berkata juga, kita bisa menikmati kemenangan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi untuk misi yang Tuhan berikan, Tuhan berikan kepada kita kemenangan. Jadi teologi kemenangan berkata bahwa bagi orang yang percaya ada masalah, ada tantangan, ada kesakitan, tetapi juga ada kemenangan. Bahkan saudara-saudara, kita bersyukur dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang tidak ada kedamaian, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan anxiety, penuh dengan hal-hal yang membuat mereka tidak tenang, tidak ada rest, gelisah. Dan Tuhan tahu akan hal ini, sehingga Dia yang adalah sumber segala daya tahan, yang punya segala kuasa di surga maupun di bumi, itu mengundang, memanggil. Dia berkata, marilah kamu yang lelah dan bertanggungan berat, yang gelisah, yang penuh dengan segala masalah-masalah yang membuat kamu jadi bingung, membuat kamu jadi gelisah. Aku akan memberi rest, aku akan memberi sentosa, memberi kelegaan kepada kamu. Jadi kita bersyukur sementara kita menghadapi begitu banyak hal-hal yang membuat kita gelisah, tidak bisa berpikir yang luas lagi. Bahkan kita juga tidak tahu apa yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menyelesaikan segala masalah. Tapi Tuhan yang ada sumber daya tahan rohani memberi kita kekuatan sehingga kita bisa rest in the Lord, bisa tetap tenang di tengah-tengah segala kegelisahan yang begitu banyak. Alkitab berkata, orang Kristen bisa bersukacita dalam segala keadaan, bisa rest in the Lord, bisa tetap tenang karena dia punya daya tahan rohani, yaitu Yesus Immanuel sendiri. Bahkan ketakutan, Alkitab berkata, ada banyak orang yang takut, banyak masalah. Ada yang takut kelaparan, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut macam-macam. Begitu banyak hal-hal yang membuat orang menjadi ketakutan. Tetapi kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai sumber daya tahan itu berkata, jangan takut, aku beserta kamu. Karena Tuhan menyertai kita, maka itu cukup bagi kita. Rasul Paulus pernah juga penuh dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada dia. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sedikit memberi dia kelegaan. Sampai 3 kali dia berdoa, supaya Tuhan melepaskan dia dari hal-hal yang begitu mengganggu ketenangan, membuat dia begitu khawatir, lemah, takut. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu, itu cukup bagi kamu. I am with you, that is all you need. Aku menyertai kamu, itu cukup bagimu.
Jadi kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai daya tahan, sebagai sumber daya tahan rohani, membuat kita bisa menjadi takut. Itulah sebabnya Paulus berkata, pada waktu aku lemah, aku kuat. Pada waktu aku takut, aku bisa berani. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Ada orang yang sudah coba-coba menghitung perkataan jangan takut. Ada lebih dari 300 kali. Bahkan ada yang mengatakan, kalau setiap hari satu, jadi seolah setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Ada lebih dari 360 kata jangan takut yang ada dalam Alkitab. Seolah Tuhan berkata jangan takut kepada kita setiap hari. Di dalam pelayanan juga saudara, kita bersyukur kita membutuhkan Tuhan, karena dalam pelayanan kita menghadapi tantangan yang lebih berat. Alkitab berkata, kita yang tinggal dalam dunia, baik yang melayani atau tidak, menghadapi tantangan yang besar. Kita dikelilingi oleh begitu banyak pemerintah, penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Kita mengalami begitu banyak kuasa kegelapan yang ada siap untuk menghancurkan kita, siap untuk menghambat, siap untuk menghalangi kita. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah menang. Bahkan Tuhan yang sudah menang itu ada dalam kita sebagai sumber daya tahan, membuat kita bisa bertahan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab berkata, benar ada kuasa-kuasa yang begitu besar di sekeliling kita. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan sebagai sumber daya tahan yang rohani yang kuat, maka kita bisa menghadapinya, bisa memenangkan, sehingga kita bisa menghadapi apa yang Dia buat untuk kita, bisa menghancurkan benteng-benteng iblis, bisa menghancurkan segala kuasa-kuasa yang ingin menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi kesaksian kita, menghalangi misi yang Tuhan berikan kepada kita, atau dengan kata lain, menghadapi musuh-musuh salib, musuh-musuh daripada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kita bersyukur Yesus Immanuel sebagai daya tahan, sumber daya tahan yang rohani, membuat kita bisa melawan, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berat dari kuasa kegelapan dan musuh-musuh salib Kristus. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya, bukan saja tidak percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, dan mereka juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang satu-satunya. Padahal Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita bersyukur Yesus Immanuel adalah sumber daya tahan rohani yang kristiani, membuat kita bisa bertahan melawan atas segala tantangan dan segala masalah-masalah yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.